Tadi kita simak bersama pernyataan atau penegasan langsung dari Wakil Presiden Maruf Amin soal penanganan korban terdampak erupsi Semeru. Salah satu yang menjadi prioritas adalah penanganan kesehatan para korban terdampak. Saya kembali, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Via Irmar yang berada di Posko Dapur Umum Desa Sumberwuluh, Candipuro. Via, halo. Iya, Ibrahim. Baik. Via, tadi Anda sempat menyinggung soal adanya tim dari Dinas Kesehatan. Bagaimana saat ini penanganan kesehatan terutama untuk korban terdampak di sana? Ya, Ibrahim, bahwa saat ini ada sekitar 5 hingga 6 orang yang bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, lebih tepatnya di posko yang berada di Desa Sumberwuluh. Di mana pada saat tadi saya tiba di posko bantuan ini, saya melihat ada sejumlah warga terdampak erupsi yang merupakan berusia lanjut yang dilarikan ke tenda dinas kesehatan. Mereka ada yang mengalami sesak nafas dan juga ada yang mengalami luka di bagian kaki. Nah, ini juga yang kemudian menjadi catatan bahwa bagi warga terdampak yang mengalami atau merasakan sesak nafas atau mengalami luka di bagian tubuhnya, selain mereka bisa langsung dirujuk atau dilarikan ke posko bantuan kesehatan milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, warga juga dirujuk ke sejumlah puskesmas yang ada di Kecamatan Candipuro. Sebut saja seperti puskesmas yang berada di Sumberwuluh, kemudian juga puskesmas di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro. Nah, mereka di puskesmas tersebut mendapatkan perawatan yang intensif, termasuk juga ketika mereka dilarikan ke posko kesehatan milik Dinkes Jatim, juga mendapatkan perawatan lebih lanjut. Bahkan tadi juga saya melihat ada 3 lagi orang lansia yang dibawa ke posko kesehatan milik Dinkes Jatim. 1 lansia mengalami luka karena jatuh di rumahnya dan harus dilarikan segera ke rumah sakit terdekat. Kemudian 2 lansia lainnya merupakan lansia yang terpisah dari anggota keluarganya karena mereka berada di titik pengungsian yang berbeda. Namun saat ini kedua lansia tersebut sudah dijemput oleh anggota keluarganya dan 1 lansia yang tadi mengalami sakit karena jatuh juga sudah dirujuk ke rumah sakit terdekat. Dan hingga saat ini, berdasarkan pantauan yang kami lakukan, petugas dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terus siap siaga untuk melakukan penanganan lebih lanjut terhadap warga terdampak erupsi Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, khususnya yang berada di Kecamatan Candipuro. Karena memang Kecamatan Candipuro ini menjadi salah satu kecamatan dengan dampak yang paling parah di Kabupaten Lumajang akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi kemarin. Di Kecamatan Candipuro sendiri ada 3 desa yang mengalami dampak. Di antaranya adalah ada Desa Sumberwuluh, kemudian juga ada Desa Penanggal dan juga ada Desa Sumbermujur. Dan di tempat lokasi saya melaporkan saat ini, yaitu di Desa Sumberwuluh sendiri, hingga saat ini ada sekitar 80 orang laki-laki, 75 perempuan, 35 lansia dan juga 30 anak yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian yang berada di Desa Sumberwuluh. Bahkan data sementara yang kami terima hingga saat ini juga telah ditemukan 3 jenazah meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru dan telah dilarikan ke RSUD Dr. Hartoyo. Seperti itu, Ibrahim.
Oh, baik, informasinya 3 jenazah ditemukan. Informasi yang Anda peroleh sejauh ini di mana penemuan jenazah itu, Via Irmar? Ya, 3 jenazah itu ditemukan di sekitar Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, di mana pada saat itu kondisi jenazah telah meninggal dunia akibat tertimpa aliran lava dari Gunung Semeru. Dan kemudian jenazah tersebut langsung dievakuasi dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hartoyo. Ibrahim. 3 jenazah sudah dibawa ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang, Jawa Timur. Via, ada tim dari Dinas Kesehatan di sana. Sejauh ini informasi yang Anda peroleh, apa saja yang dikeluhkan oleh warga soal kesehatan mereka, Via? Ya, mayoritas yang dikeluhkan oleh warga di sini adalah sesak nafas karena memang material abu vulkanik masih bertebaran di jalan, terutama di sepanjang jalan di Kecamatan Candipuro dan juga di sejumlah rumah milik warga. Dan mayoritas mereka yang mengalami sesak nafas itu adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Seperti itu, Ibrahim. Baik, terima kasih Via Irmar untuk laporan Anda langsung dari Posko Dapur Umum Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro yang memantau bagaimana penanganan kesehatan korban terdampak erupsi Semeru. Terima kasih Via, nanti kita akan kembali bergabung dengan Anda. Saudara, Breaking News Kompas TV, kita jeda sejenak, nanti kami akan segera kembali. Tetap di Kompas TV. Pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Ketika sesuatu yang tak terlihat hadir mengganggu kehidupan, ketidakpastian aturan pun membuat kegalauan. Apapun itu, tetap dilakukan hanya untuk terus bertahan. Sempat larut ke dalam berbagai hiburan. Kini, kabar baik banyak berdatangan. Semua bergerak menuju masa depan untuk Indonesia yang lebih aman. Jaga diri, COVID-19 masih ada. Bersama menuju Indonesia Yang penuh harapan. lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Asika single atau double? Double lah! Seperti madu TJ C1000. Double manfaat madu murni plus vitamin C 1000 mg. Bantu pelihara daya tahan tubuh. Double memang asik. Madu TJ C1000. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semuanya seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Bahaya kurang vitamin D.
Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Crescent Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa ngerok and roll. Bisa ngerok lebih berasa, bisa ngerol pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Saudara, melalui sambungan telepon Direktur RSUD Pasirian Lumajang, Jawa Timur, Dr. Wawan Arwianto menyebut sedang merawat 16 warga yang terdampak atau korban erupsi Gunung Semeru dan seluruhnya mengalami luka bakar akibat terkena awan panas dan masih dalam kondisi perawatan intensif. 16 korban erupsi Gunung Semeru kemarin itu yang dirawat di Rumah Sakit Pasirian. Sepanjang hari ini atau pasien berdatangan sejak kemarin, Dok? Oh, sejak kemarin. Ini yang pasien datang kemarin yang setelah kejadian sampai sekitar jam 12 malam itu. Hari ini tidak ada korban baru, ya semoga tidak ada lagi yang dibawa ke rumah sakit. Amin, tentunya kita berharap itu yang terbaik. Dokter, ketika pasien datang ke Rumah Sakit Pasirian, seperti apa mereka kondisinya saat ini, Dok? Yang semuanya karena luka bakar, terutama karena luka bakar. Dan masih dirawat di ruang perawatan intensif di ICU. Nanti begitu kondisi stabil, akan segera kita rujuk ke rumah sakit yang punya layanan untuk kebakaran atau burn unit itu istilahnya. Dokter, pasien yang biasa datang terdampak erupsi atau abu vulkanik tentunya ada juga yang mengalami gangguan di saluran pernapasan. Apakah ada juga yang datang ke sana untuk dirawat secara intensif soal gangguan saluran pernapasan? Belum, kalau yang gangguan ringan, ini kan sementara masih di puskesmas semua, puskesmas tempat. Yang untuk luka bakar ini dibawa ke Rumah Sakit Pasirian di sini. Jadi untuk di sini sementara tidak ada pasien dengan gangguan pernapasan karena abu vulkanik. Ini masih karena luka bakarnya. Kalau 10 pasien yang luka bakar derajat 2, bagaimana kondisinya saat ini, Dok? Saat ini sebagian sudah menjalani operasi dan sekarang bergiliran sedang menjalani operasi untuk perawatan luka bakarnya. Ini saat ini sedang berjalan operasi untuk pembersihan luka bakarnya ini. Saudara, menurut Eko Budi Lelono, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, erupsi Gunung Semeru masih mungkin akan terjadi, namun warga diimbau tidak perlu panik dan ikuti arahan petugas untuk jalur evakuasi yang aman. Tentu warga tidak perlu panik ya, jadi mengikuti aja arahan daripada atau petunjuk daripada BPBD atau Pemda setempat, itu yang terbaik. Nah kemudian di sisi lain juga kami sudah menyiapkan sebetulnya peta-peta kawasan rawan bencana, termasuk juga untuk jalur evakuasi dan tempat evakuasi yang aman gitu ya. Nah, ini nanti bisa sebagai landasan atau dasar dari unit-unit yang saat ini sedang melakukan penanggulangan untuk bisa bertindak menghindar ya, dari kemungkinan erupsi susulan ya yang kemungkinan nanti akan terjadi, yang mungkin juga kita belum tahu depannya seperti apa. Nah kemudian yang ketiga, nah ini warga ya dengan kondisi yang saat ini terjadi, kemudian juga belajar dari sejarah tahun sebelumnya ya. Nah ini khususnya yang jalur yang mengarah dari kawah dari puncak itu ya, maksud saya jalur-jalur yang membentuk sungai yang dari puncak itu, khususnya yang menuju tenggara di Sungai Bobokan ini sebaiknya dihindari dulu dari segala aktivitas. Ya ini untuk
khusus mulai dari atas, mulai dari kawah sampai dengan memang kami sih menyarankannya di radius 5 kilo, tapi saya kira ini akan terus ke bawah, akan lebih aman gitu ya kalau sampai ke hilirnya kita kosongkan dulu untuk kegiatan atau aktivitas dari manusia. Saudara, informasi terkini soal dampak erupsi Semeru akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Present Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa ngerock and roll. Bisa ngerock lebih berasa, bisa ngeroll pegangannya nyaman, bikin lega. Fresh Care. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Ketika sesuatu yang tak terlihat hadir mengganggu kehidupan, ketidakpastian aturan pun membuat kegalauan. Apapun itu, tetap dilakukan hanya untuk terus bertahan. Sempat larut ke dalam berbagai hiburan. Kini, kabar baik banyak berdatangan. Semua bergerak menuju masa depan untuk Indonesia yang lebih aman. Jaga diri, COVID-19 masih ada. Bersama menuju Indonesia Yang penuh harapan. lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo? Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semuanya seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Present Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa ngerock and roll. Bisa ngerock lebih berasa, bisa ngeroll pegangannya nyaman, bikin lega. Fresh Care. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Ini adalah visual bagaimana di lokasi pengungsian untuk menampung korban yang terdampak erupsi Gunung Semeru.
Ada beberapa titik pengungsian yang sudah disebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Pronojiwo dan juga Kecamatan Candipuro. Tadi memang distribusi bantuan bagi korban terdampak masih terkendala cuaca buruk di sana. Tim dari dapur umum juga akan segera menyiapkan untuk kebutuhan pangan korban terdampak, terutama untuk makan siang, namun masih terkendala cuaca buruk. Penanganan korban terus dilakukan oleh otoritas terkait, termasuk dari tim BPBD yang terus mencoba untuk mengevakuasi, karena hingga saat ini pendataan juga masih terus dilakukan. Kita akan mengupayakan mendapatkan data terkini dari BPBD soal jumlah korban terdampak erupsi Gunung Semeru. Dan saudara, dalam program Breaking News Kompas TV melalui sambungan telepon, Bupati Lumajang Tori Kulhak menyampaikan bahwa tim SAR masih membutuhkan sejumlah alat berat dan kendaraan khusus untuk mempercepat proses evakuasi. Ya, tentu peralatan masih harus dibantu ya. Misalnya mobil damkar. Saya sudah komunikasi dengan teman-teman kabupaten kota yang lain untuk kami minta dibantu sarana mobil damkar untuk kita bisa secepatnya mengevakuasi daerah-daerah yang bersebelahan dengan pemukiman penduduk, terutama jalan-jalan yang sekarang sudah tidak terlihat jalan. Kita bersihkan dulu area-area itu untuk kemudian memudahkan evakuasi yang hendak kami lakukan. Kemudian juga water cannon yang dimiliki teman-teman kepolisian, kami penting perlu untuk itu. Mobil 4x4, teman-teman relawan dari beberapa komunitas off-road 4x4 membantu kami, dan itu sangat memudahkan dalam masuk ke area-area yang memang harus membutuhkan kendaraan khusus. Ya, Pak, saya potong sedikit. Ini saya juga ingin konfirmasi langsung kepada Anda. Tadi Anda sebutkan ada beberapa desa atau dusun yang tertutup oleh lahar hujan juga begitu. Pak, di sana apakah warganya terinformasi sudah keluar dari desa atau seperti apa, Pak? Sudah. Sebagian besar sudah ya, karena begitu ada informasi terjadinya guguran awan panas, begitu di sungai itu sudah ada aliran lahar dingin, masyarakat sudah mulai mengetahui dan proses evakuasi berjalan. Tetapi ada beberapa yang masih belum sempat untuk mengamankan, misalnya para pekerja tambang pasir, kemudian beberapa masyarakat yang terjebak. Tadi misalnya ada kendaraan yang karena begitu suasananya sudah gelap, ya sudah kendaraannya ditinggal. Ada juga tadi menemukan beberapa masyarakat yang melaporkan kepada posko utama di Kecamatan Candipuro yang keluarganya masih belum ditemukan, yang ketika terjadinya guguran awan panas ini berada di lokasi tambang pasir dan sebagainya. Itu kita inventarisir, kita data, sekaligus kita turunkan tim untuk evakuasi. Ya, intinya kami hari ini evakuasi deh. Fokus untuk memaksimalkan evakuasi. Dan saudara, rapat koordinasi penanganan bencana erupsi Gunung Semeru dilakukan Gubernur Jawa Timur bersama Panglima TNI, Kepala BNPB, dan Kapolda Jawa Timur. Rapat koordinasi juga diikuti oleh Bupati Lumajang. Pencarian korban hilang dan evakuasi warga yang masih terjebak banjir lahar hujan menjadi fokus penanganan bencana erupsi Gunung Semeru. Saat ini, tebalnya abu vulkanik yang menutupi permukiman serta kondisi banjir lahar hujan menjadi kendala petugas gabungan dalam melakukan evakuasi dan pencarian korban hilang. Bupati Lumajang Tori Kulhak menyatakan saat ini sebanyak 3.500 personel gabungan telah dikerahkan untuk penanganan korban erupsi Gunung Semeru. Tadi pagi total ada sekitar 3.500 lebih. Tim evakuasi sudah bisa diapelkan dan berjalan. Hingga siang ini banyak teman-teman relawan yang juga ikut serta ke lokasi. Ada medan yang berat, ada medan yang perlu alat berat, ada beberapa lokasi yang memang harus dilakukan oleh teman-teman yang lebih ahli untuk melakukan pembersihan di beberapa tempat.
Evakuasi korban terdampak yang masih terjebak menjadi prioritas penanganan oleh tim gabungan hari ini. Bagaimana proses evakuasi saat ini berjalan, nanti akan kami hadirkan usai jeda lebih lengkapnya. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Ini Minggu ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semuanya seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Benih sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo? Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Rasakan renyahnya kacang hazelnut berpadu dengan lembutnya coklat Cadbury Dairy Milk. Baru Cadbury Dairy Milk Hazelnut. walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Asik single atau double? Double lah! Seperti madu TJC 1000. Double manfaat madu murni plus vitamin C 1000 mg. Bantu pelihara daya tahan tubuh. Double memang asik. Madu TJC 1000. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Hotin Cream. Selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Tunjukkan kekuatan dari dalam untuk gapai kuat. Beli Biskuat dan menangkan kesempatan untuk latihan bersamaku. Bintang Garuda di Biskuat Academy. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Taklukkan semua tantangan, termasuk saat sakit kepala. Segera minum Bodrek Pro. Ini 3 oke-nya Bodrek. Sifat redakan sakit kepala dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Sudah terbukti di negeri ini. Bodrek, atasi tantangan, menangkan harimu. Benih sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo? Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Ya, saudara, penanganan korban terdampak erupsi Semeru masih terus dilakukan, terutama korban yang mengalami luka bakar. Tadi, melalui sambungan telepon, Direktur RSUD Pasirian Lumajang, Dr. Wawan Arwianto, menyebut Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian sudah menyiagakan tenaga kesehatan dan peralatan jika sewaktu-waktu ada korban erupsi lagi yang datang untuk perawatan. Personil kita ada 2 spesialis bedah, ada 2 spesialis anestesi yang standby sejak kemarin, dan rencana ini juga akan dikirim tenaga bantuan lagi dari ID, dari rumah sakit sebelah juga mengirimkan tenaga untuk bergantian menangani korban erupsi ini.
Kalau instrumen untuk peralatan apakah cukup memadai sejauh ini atau juga membutuhkan bantuan? Cukup memadai. Saat ini cukup memadai karena begitu kejadian kemarin sudah banyak pihak-pihak yang membantu untuk penyediaan alat kesehatan atau alat medis yang saat sebelum kejadian kita memang tidak ada atau kekurangan. Tapi saat ini sudah dicukupi oleh bantuan dari teman-teman rumah sakit sekitar, dari ID ataupun dari organisasi-organisasi. Sudah cukup untuk di rumah sakit. Dok, ini sudah 2 hari artinya warga diharuskan mengungsi berada di tempat pengungsian, Dok. Soal kesehatan, apa saja yang harus diperhatikan terhadap warga yang terdampak ini, Dok, sebetulnya? Kalau untuk vulkanik ini, mestinya yang paling kita utamakan kan ketersediaan bahan makanan pokok ya, kemudian juga air minum, dan kemudian sanitasi mereka sehari-hari itu yang utama mungkin. Sama setelah itu baru nanti kesediaan baju, pakaian untuk layak pakai untuk para pengungsi. Ya, Saudara, rapat koordinasi penanganan bencana erupsi Gunung Semeru dilakukan Gubernur Jawa Timur bersama Panglima TNI, Kepala BNPB, dan Kapolda Jawa Timur. Rapat koordinasi ini juga diikuti oleh Bupati Lumajang. Pencarian korban hilang dan evakuasi warga yang masih terjebak banjir lahar hujan menjadi fokus penanganan bencana erupsi Gunung Semeru. Saat ini, tebalnya abu vulkanik yang menutupi permukiman serta kondisi banjir lahar hujan menjadi kendala petugas gabungan dalam melakukan evakuasi dan pencarian korban hilang. Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, menyatakan saat ini sebanyak 3.500 personel gabungan telah dikerahkan untuk penanganan korban erupsi Gunung Semeru. Tadi pagi total ada sekitar 3.500 lebih. Tim evakuasi sudah bisa diapelkan dan berjalan. Hingga siang ini banyak teman-teman relawan yang juga ikut serta ke lokasi. Ada medan yang berat, ada medan yang perlu alat berat, ada beberapa lokasi yang memang harus dilakukan oleh teman-teman yang lebih ahli untuk melakukan pembersihan di beberapa tempat. Saudara, breaking news Kompas TV, kami jeda sejenak. Nanti kami akan segera kembali untuk Anda. Kalau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Asik single atau double? Double lah! Seperti madu TJ C1000. Double manfaat madu murni plus vitamin C 1000 mg bantu pelihara daya tahan tubuh. Double memang asik. Madu TJ C1000. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Hotin Cream. Selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream. Bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh.
Well, My Well Vitamin C plus Zinc. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum My Well Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. My Well Vitamin D 100% well everyday. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Saudara, hingga saat ini jumlah korban meninggal akibat erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur dilaporkan sebanyak 13 orang. Satu orang warga korban erupsi Gunung Semeru ditemukan di daerah Dusun Kebon Deli Selatan. Saat ditemukan, korban berada di bekas aliran lava. Jenazah korban sudah dievakuasi ke rumah sakit. Di jalan berarti ya? Di tebing, di bawah jalan raya. Cuma satu orang? Satu orang sudah dievakuasi oleh warga dengan relawan tadi, dibawa ke kamar kajian. Informasi yang diperoleh dari BNPB sejak Minggu pagi dilaporkan 13 orang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru. 11 jenazah sudah berada di Rumah Sakit Dr. Haryoto, 7 diantaranya sudah bisa diidentifikasi, sedangkan 2 korban lain masih dalam pencarian. Dua orang warga terjebak di tengah endapan material vulkanik Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Keduanya saat ini ada di atas bak truk pasir. Dua orang tersebut bisa terlihat dari atas Bukit Piket 0, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo. Meski tidak terlihat jauh, namun keduanya terlihat secara jelas ada di atas bak truk. Saat ini pihak TNI dan kepolisian masih berkoordinasi dengan anggota yang ada di Kecamatan Candipuro untuk proses evakuasi. Selain mengevakuasi warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru, warga juga menyempatkan kembali ke rumah untuk menyelamatkan hewan ternak yang belum sempat dibawa saat terjadi erupsi. Warga Dusun Kamar dan Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, banyak yang kembali ke rumahnya masing-masing untuk membawa sejumlah kebutuhan yang tidak sempat terbawa saat terjadi erupsi Gunung Semeru pada Sabtu siang kemarin, termasuk mengevakuasi hewan ternak mereka ke tempat yang aman. Sempat dibawa atau gimana? Iya, nggak sempat, Pak. Soalnya kita itu panik, mau kemana mau panik. Ini rencana mau dibawa pulang ke Supiturang. Kemarin pas kejadian sempat bawa apa aja, Pak? Ya bawa orangnya. Bawa orang saja. Bawa orangnya saja, panik saat panik. Saudara, rapat koordinasi penanganan bencana erupsi Gunung Semeru dilakukan Gubernur Jawa Timur bersama Panglima TNI, Kepala BNPB, dan Kapolda Jawa Timur. Rapat koordinasi juga diikuti Bupati Lumajang. Pencarian korban hilang dan evakuasi warga yang masih terjebak banjir lahar hujan jadi fokus penanganan bencana erupsi Gunung Semeru. Saat ini, tebalnya abu vulkanik yang menutupi permukiman serta kondisi banjir lahar hujan menjadi kendala petugas gabungan dalam melakukan evakuasi dan pencarian korban hilang. Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyatakan saat ini sebanyak 3.500 personel gabungan telah dikerahkan untuk penanganan korban erupsi Gunung Semeru. Bagi total ada sekitar 3.500 lebih, tim evakuasi sudah bisa diapelkan dan berjalan. Hingga siang ini banyak teman-teman relawan yang juga ikut serta
lokasi. Ada medan yang berat, ada medan yang perlu alat berat, ada beberapa lokasi yang memang harus dilakukan oleh teman-teman yang lebih ahli untuk melakukan pembersihan di beberapa tempat. Informasi terbaru soal korban erupsi Gunung Semeru akan disampaikan jurnalis Kompas TV Babul Arifandi yang berada di RSUD Haryoto Lumajang. Babul, apakah ada informasi soal temuan jenazah di sana saat ini? Ya, Rahmat Ibrahim dan juga saudara, kabar terbaru yang dapat kami berikan kepada Anda dan juga pemirsa Kompas TV bahwa hari ini, Minggu siang hari ini, jenazah-jenazah yang berada di rumah sakit Haryoto Lumajang, saat ini sebagiannya sudah dibawa ke rumah oleh pihak keluarga. Total dari 8 jenazah yang sebelumnya berada di kamar jenazah, saat ini sudah 4 jenazah yang dibawa pulang. Mereka akan dikebumikan oleh pihak keluarga ke tempat pemakaman umum atau yang berada jauh dari lokasi kejadian, maksud kami. Karena memang lokasi kejadian dan tempat pemakaman umum di desa-desa terdampak ini sudah tidak memungkinkan untuk dijadikan pemakaman karena area pemakaman desa juga sudah tertutupi oleh abu vulkanis dari erupsi Gunung Semeru. Artinya dengan opsi ini maka mereka, para keluarga korban ini mencari alternatif lain untuk memakamkan anggota keluarga yang sudah teridentifikasi dan dinyatakan meninggal dunia. Rahmat. Babul, jadi saat ini ada berapa yang sudah diidentifikasi? Ya, dari 11 orang yang berada di kamar jenazah RSUD Dr. Haryoto Lumajang, ada 6 orang yang sudah teridentifikasi dan 5 orang ini masih dinyatakan Mr. X, belum diketahui identitasnya. Dan untuk menggali data identitas dari korban yang belum terungkap ini, pihak rumah sakit dan juga tim Polda Jawa Timur mengirimkan tim DVI untuk mengidentifikasi antemortem dan postmortem dari para korban. Sementara saat ini masih berlangsung proses penggalian data, proses penggalian data dari petugas. Selamat. Babul, tadi kami mendapatkan informasi dari tim kami di Candipuro, Desa Sumberwuluh, ada 3 jenazah yang ditemukan siang tadi. Apakah sudah sampai di RSUD Haryoto, Babul? Ya, 3 jenazah ini sudah sampai di kamar jenazah RSUD Haryoto, Kabupaten Lumajang. Mereka seluruhnya merupakan warga Dusun Curah Koboan, Kecamatan Candipuro, yang merupakan kawasan terdampak dari erupsi Gunung Semeru. Adapun data-data yang kami pun menyebutkan bahwa 2 dari jenazah ini atas nama Lulu dan kemudian 1 jenazah atas nama Paidi, yang di mana 2 jenazah ini merupakan orang-orang lanjut usia yang berada sudah di atas 50 tahun. Dan mereka, informasi yang kami dapatkan, tidak bisa menyelamatkan diri saat peristiwa itu terjadi karena sedang berada di dalam rumah, sementara atap rumah sudah jebol karena tidak kuat menahan paparan dari abu vulkanis Semeru. Baik, Babul, jadi artinya 3 jenazah yang ditemukan ini termasuk dalam data 11 jenazah yang diidentifikasi di RSUD Haryoto? Betul, Rahmat Ibrahim. Jadi 3 jenazah ini sudah teridentifikasi 2 orang dan 1 orang masih status Mr. X, artinya dari 8 jenazah yang berada di kamar jenazah RSUD Haryoto Lumajang, ada 5 orang yang sudah yang maksud kami yang berstatus Mr. X. Dan perlu kami sampaikan juga ada 1 jenazah yang tidak sampai dibawa ke rumah sakit karena pihak keluarga sudah mengetahui dan meyakini bahwa itu anggota keluarganya yang menjadi korban erupsi, sehingga korban ini langsung dibawa pulang untuk dikebumikan. Rahim. Babul, apakah di rumah sakit Dr. Haryoto juga ada keluarga yang menantikan, masih mencari atau menunggu informasi soal keberadaan keluarganya yang hilang? Ya, memang sejak tadi malam hingga dengan siang hari ini ada saja warga dari keluarga korban erupsi yang mendatangi rumah sakit ataupun kamar jenazah untuk mengecek apakah memang ada anggota keluarganya yang hilang.
mereka juga sudah berkoordinasi dan meminta bantuan dari TNI Polri untuk segera memberikan informasi jika memang ada anggota keluarga yang identitasnya bisa diidentifikasi. Rahmat Ibrahim. Babul, jadi ada 6 jenazah yang sudah diidentifikasi, 4 sudah diambil oleh keluarga. Bagaimana dengan sisa 2? Ya, 2 jenazah ini belum teridentifikasi dan masih menunggu hasil penggalian data, menunggu pemeriksaan dari tim DVI Polda Jawa Timur, sehingga pihak rumah sakit dan juga petugas tidak mengizinkan warga untuk membawa pulang dengan alasan apapun. Jadi sejauh ini masih ada proses penggalian data, postmortem dan antemortem Ahmad Ibrahim. Selain itu petugas juga meminta warga untuk aktif mengecek jenazah-jenazah yang masih belum diketahui identitasnya di kamar jenazah. Nah, jadi masih belum lengkap hasil identifikasinya. Babul, dari 11 jenazah yang berada di rumah sakit Haryoto, apakah ini korban yang terdampak di Kecamatan Candipuro saja atau di Pronojiwo juga, Babul? Ya, informasi yang kami dapatkan bahwa seluruh korban yang dibawa ke rumah sakit Haryoto Lumajang ini merupakan warga dari Kecamatan Candipuro, tepatnya di dusun Curah Pobokan, Desa Supidorang. Sementara korban dari kecamatan lain yang juga terdampak Pronojiwo belum ada informasi yang mengarah ke kecamatan ini, Rahmat Ibrahim. Dan yang pasti bahwa seluruh korban yang meninggal ini merupakan warga sekitar, bukan penambang pasir ataupun pengendara jalan yang kebetulan melintas di jalan sekitar lokasi kejadian. Baik, Babul, terima kasih untuk laporan Anda sementara. Nanti kita akan kembali bergabung bersama Anda untuk memperbarui informasi identifikasi korban terdampak erupsi Semeru di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto, Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih, Babul. Dan saudara, Breaking News Kompas TV, kita jeda sejenak, nanti kami akan segera kembali. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Press and Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus. Yang bisa ngerock and roll. Bisa ngerock lebih berasa. Bisa ngeroll, pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Asik single atau double? Double lah! Seperti madu TJ C1000. Double manfaat madu murni plus vitamin C 1000 mg. Bantu pelihara daya tahan tubuh. Double memang asik. Madu TJ C1000. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku
Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Halo Indonesia, pengen keliling dunia cuma tambah 30.000. Ikut bareng Limo Pizza, baru Flavors of the World. Jelajahi rasa dunia lewat 5 pilihan topping, selalu lebih seru. Terima kasih sudah keliling dunia bareng Limo Pizza. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Saudara Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meninjau lokasi yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Kampung Renteng, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro. Kofifa menyebut Pemprov Jatim akan mengirimkan tim untuk mempercepat evakuasi dan pemulihan kondisi permukiman warga. Diketahui sebanyak 112 unit gardu listrik di Kampung Renteng rusak sehingga aktivitas warga maupun petugas pencarian mengalami kendala. Kampung Renteng merupakan salah satu wilayah terparah yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Semeru. Hingga siang tadi proses percepatan perbaikan gardu telah menyelesaikan 30 gardu dan perbaikan akan dilanjutkan untuk 82 gardu lain. Tanggap darurat. Saya mengkoordinasikan dengan GMPLN karena memang ada 112 gardu baik di Candipuro maupun di Pronojiwo yang terdampak. Nah, dari 112 gardu itu 30 sudah selesai sampai dini hari tadi. Insya Allah hari ini kalau misalnya suasana sudah cukup kondusif bagi tim dari PLN untuk turun, 82 gardu yang lainnya itu akan dimaksimalkan. Ini menjadi bagian penting akses elektrifikasi bagi daerah terdampak supaya proses evakuasi bisa dilakukan lebih komprehensif. Kalau misalnya tidak ada akses listrik kan evakuasi agak susah dilakukan pada malam hari. Jadi ini sebetulnya sudah terkonfirmasi, saya berkoordinasi termasuk diantaranya adalah BBM di titik-titik di mana ada SPBU jangan ada yang kekurangan. Untuk membantu korban terdampak erupsi Semeru yang berada di Lumajang, Palang Merah Indonesia PMI memberangkatkan 5 mobil tangki yang berisi air dan 12 mobil bantuan perlengkapan sehari-hari. Ketua Umum PMI Yusuf Kala menjelaskan bantuan ini nanti akan diserahkan bersama dengan bantuan dari Jawa Timur. Sejumlah relawan juga sudah bekerja sejak tadi malam untuk memeriksa kebutuhan korban yang telah mengungsi. Yusuf Kala juga sempat berdialog secara virtual dengan pengurus PMI Jawa Timur terkait kebutuhan dan tantangan para relawan di Lumajang. Dan saat ini warga kembali normal seperti yang terlihat di jalanan desa masih sudah ada terlihat aktivitas. Berapa orang yang mengungsi, lebih hampir 2.000-an orang mengungsi, mungkin lebih dari itu sekarang. Kemudian yang meninggal lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Kemudian
juga dibutuhkan PMI sekarang lagi baik dari Lumajang, Jawa Timur, juga dari Jakarta, semua bergerak, relawannya juga peralatan-peralatan sudah siap dikirim, truk-truk, tangki air, dapur umum, itu semua sudah beroperasi di Lumajang. Tambahannya akan datangkan dari Surabaya, Gresik, dan juga dari Jakarta yang berangkat hari ini, dan juga pengiriman masker, makanan-makanan, dan juga family kit untuk anak-anak itu segera dikirimkan hari ini. Mudah-mudahan sore ini sampai di sana. PMI Kabupaten yang dekat dengan Lumajang bersatu untuk membantu Lumajang. Dari Jakarta hanya peralatan dengan logistiknya dikirim dari Jakarta. Di samping dari Jawa Timur tentu. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto, dan jajarannya segera ke lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Jokowi meminta agar penanganan darurat bencana berjalan cepat dan tepat. Disampaikan Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual pada Sabtu malam, bahwa sesuai arahan Presiden, ia dan jajarannya akan mengunjungi lokasi bencana hari ini. Sementara tim cepat tanggap telah bergerak lewat darat dan mengantar logistik antara lain selimut, makanan siap saji, terpal, dan tenda darurat sejak tadi malam. Selanjutnya atas petunjuk Bapak Presiden, kami juga Kepala BNPB dengan tim, besok pagi kesempatan pertama akan segera ke Lumajang, ke daerah bencana untuk memastikan tahap-tahap penanganan darurat, khususnya penanganan pengungsi ini bisa berjalan secara tepat dan cepat, dan tentunya kebutuhan dasar dari para pengungsi ini akan kami yakinkan untuk terdukung secara maksimal. Selanjutnya kami sampaikan juga bahwa kami sudah melaksanakan koordinasi, sudah berkirim surat kepada Panglima TNI untuk meminta bantuan baik personil dan alat peralatan, kemudian juga berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memastikan langkah-langkah penanganan masyarakat khususnya yang terdampak bencana erupsi ini, para pengungsi, kebutuhan dasarnya ini bisa terpenuhi secara maksimal. Ya, saudara, ini adalah visual dari Badan Geologi atau PVMBG yang akan memberikan penjelasan terkait dengan erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Kita masih menantikan sambungan audio bersama dengan Badan Geologi PVMBG. Tampak dan saat ini informasi yang telah kami peroleh soal data korban meninggal dunia ada 13 orang, 11 jenazah sudah berada di RSUD Dr. Haryoto, sudah diidentifikasi, ada 6 jenazah sudah teridentifikasi, sementara 5 lainnya masih dilakukan proses identifikasi. 2 korban hilang masih dalam pencarian, dan saat ini fokus dari tim gabungan juga bagaimana mengevakuasi warga yang masih terjebak akibat erupsi Gunung Semeru. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Kepala BNPB sudah berada di Lumajang, Jawa Timur. Tadi sudah bertemu dengan Gubernur Jawa Timur di Kecamatan Pasiran, Lumajang. Kita akan berupaya untuk memperoleh data terkini terkait dengan korban yang terdampak erupsi Gunung Api Semeru. Dan tadi kita juga menghadirkan bagaimana rapat koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur bersama dengan Panglima TNI dan juga Kepala BNPB serta Bupati Lumajang. Disampaikan bahwa saat ini menjadi fokus adalah evakuasi warga, penanganan terhadap warga. 13 orang meninggal dunia akibat terdampak erupsi Gunung Api Semeru. 11 sudah berada di RSUD Dr. Haryoto Lumajang. 6 diantaranya sudah diidentifikasi. 4 jenazah sudah diambil
oleh pihak keluarga untuk dimakamkan, sementara 2 jenazah yang sudah teridentifikasi masih menunggu hasil identifikasi yang lebih lengkap sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 5 jenazah hingga saat ini masih menunggu, masih dilakukan proses identifikasi, dan 2 orang korban saat ini belum ditemukan dan masih dalam pencarian. Kita lihat di layar kaca Kepala PVMBG Andiani yang akan menyampaikan hasil atau keterangan pers terkait dengan erupsi Gunung Semeru. Kita tunggu bersama. Sebelum kita menyimak keterangan dari PVMBG, saat ini kami sudah terhubung dengan relawan Posko. Ada Pak Nur Hamid. Selamat siang Pak Nur Hamid dengan Ibrahim dari Studio Kompas TV. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Nur Hamid. Bagaimana penanganan korban terdampak erupsi saat ini? Soal kebutuhan, seperti apa penyalurannya Pak Nur Hamid? Alhamdulillah, ya, yang saya alami saat ini bahwasanya bantuan dari masyarakat Lumajang, Jawa Timur sudah mulai berdatangan dan sudah kami terima di posko Sumberwulu. Nampak di sini juga bisa saya sampaikan bahwasanya koordinasi dari lintas sektor sampai saat ini cukup lumayan, namun ada beberapa hal yang harus dibenahi. Ada posko dari TNI, dari Polri yang juga sudah mulai membuat dapur umum, kemudian juga bantuan-bantuan dari individu-individu juga sudah berdatangan. Ada juga bantuan dari beberapa lembaga yang saya terima tadi, dari Bank, BNI 46, dari Bulog, juga kami terima berupa beras yang bisa nantinya akan kami distribusikan. Iya Pak? Pak Nur Hamid, sebelum kita bicara soal distribusi bantuan, saya ingin konfirmasi apakah ada informasi terkini soal data jumlah korban di sana, seperti apa informasinya Pak Nur Hamid? Ya. Mohon maaf karena saya menangani di bidang logistik dapur umum sehingga kurang begitu menerima informasi sampai terkini mengenai jumlah korban. Namun mungkin dari yang lain yang bisa menyampaikan korban yang kepastiannya Pak, gitu. Karena saya hanya menerima logistik dari masyarakat saja. Kalau data di dapur posko umum yang di tempat Anda saat ini berada, apakah ada datanya Pak Nur Hamid, data warga yang mengungsi? Di dapur umum tidak ada, namun di beberapa titik masyarakat ada di Balai Desa Sumberwulu, ada di Balai Desa Candipuro, ada di Balai Desa Penanggal, itu ada. Namun jumlah kepastian total yang pengungsi saya kurang paham karena itu mungkin kewenangan BPBD yang mendata lebih lengkap Pak. Baik, Pak Nur Hamid, kita jeda sebentar. Pak Nur Hamid, kita akan mendengarkan keterangan dari PVMBG. Dan nanti juga akan ditambah lagi bagaimana dengan kesiapan kita dalam menghadapi kondisi-kondisi yang ada saat ini dan juga kondisi ke depan terkait dengan kelistrikan. Dan nanti akan disampaikan oleh teman-teman PLN, ada Pak Adi yang nanti akan menyampaikan. Kemudian juga terkait dengan kondisi BBM ataupun kondisi energi lainnya nanti juga akan ditambahkan akan disampaikan ya oleh Bu Zia yang mewakili Pertamina. Baik, untuk menyingkatkan waktu kami persilakan kepada Pak Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyampaikan perkembangan secara umum terkait dengan terjadinya letusan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Waktu dan tempat kami silakan kepada Pak Kepala Badan Geologi, Pak Dr. Eko Budi Lelono. Waktu kami silakan Pak Kaban. Baik, terima kasih Pak Sekretaris Badan, Pak Idiar, dan juga Bu Andiani sebagai Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Juga hadir bersama kita sebagai terkait dengan upaya untuk penanggulangan ini dari PLN Jatim.
Pak Adi Prianto, juga dari Pertamina, Bu Tia. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Jadi alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di sini untuk acara press conference dari Badan Geologi terkait dengan perkembangan terkini di Gunung Semeru yang kemarin memang terjadi erupsi. Jadi nanti akan menggambarkan kira-kira apa yang sebelumnya yang telah terjadi sebelumnya, kemudian apa yang sedang terjadi dan prediksi ke depannya nanti seperti apa begitu. Nah, ini penting ya, seperti tadi ini pagi kami rapat di Kementerian SDM dipimpin oleh Pak Menteri, langsung ya, beliau ada memberi arahan, paling enggak ada 2 poin terkait dengan pertama terkait dengan penyebarluasan informasi yang ada di Badan Geologi ini seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk di sini nanti kami juga oleh karena itu siang ini kami mengundang media untuk juga dapat nanti meneruskan kepada masyarakat informasi yang ada di Badan Geologi. Kemudian yang kedua juga kami diminta untuk berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait ya. Karena itu mungkin nanti malam akan ada rapat dengan Kementerian PUPR, kemudian dari BNPB dan dari BMKG. Ini khusus untuk nanti bagaimana penanganan mengenai Gunung Semeru ini ke depannya. Baik Bapak dan Ibu, barangkali saya di sini sudah disiapkan terkait dengan press release ya yang terkait dengan kondisi Gunung Semeru saat ini ya. Ini sudah disiapkan oleh teman-teman. Sebetulnya press release ini juga sudah kami sampaikan pada malam sebelumnya ya, tanggal 4 Desember malam bersama dengan saat preskon yang diselenggarakan oleh BNPB. Karena itu memang ini menggambarkan koordinasi antara kami dengan BNPB, sehingga pada saat itu kami juga melakukan ikut diminta untuk menyampaikan kondisi terakhir di Gunung Semeru ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan jurnalis, jadi bisa disampaikan di sini bahwa telah terjadi awan panas guguran erupsi Gunung Semeru ya. Ini pada tanggal 4 Desember 2021 kemarin. Ya, awan panas guguran ini merupakan karakteristik ancaman khas dari Gunung Semeru. Ya, ini berupa awan panas yang berasal dari ujung aliran lava dalam ini pada bagian lereng gunung. Endapan awan panas guguran ini terdiri dari material batuan bersuhu tinggi, ini dari 800 sampai 900 derajat Celcius, yang bergerak ke arah tenggara ke arah lereng tenggara Gunung Semeru, lebih kurang mohon maaf, ini ada gangguan sinyal. Mungkin bisa dibantu. Ya, kita ada sedikit gangguan dari Badan Geologi tadi yang disampaikan oleh Kepala Badan Geologi Eko Budi Lelono bahwa awan panas yang ditimbulkan dari erupsi Semeru adalah karakteristik khas dari Semeru sebagai ancaman dengan temperatur 800 sampai 900 derajat Celcius yang mengarah ke tenggara lereng Semeru. Jika kita lihat di peta memang mengarah ke Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, salah satu kecamatan yang terdampak erupsi Gunung Semeru pada hari Sabtu kemarin. Kita akan coba untuk kembali menyambungkan audio untuk mendengarkan keterangan pers dari Badan Geologi. Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Yang kedua, tidak beraktivitas dalam radius 1 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru dan jarak 5 km arah bukaan kawah di sektor selatan dan tenggara. Kemudian yang ketiga, mewaspadai potensi awan panas guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang aliran Besuk Kobokan.
besuk bank, besuk kembar, dan besuk stan. Agar masyarakat tidak terpancing oleh berita-berita yang tidak bertanggung jawab mengenai aktivitas Gunung Semeru dan mengikuti arahan dari instansi yang berwenang, yaitu Badan Geologi, dalam ini melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, dan juga kami akan terus berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, BNPB, Pemda, dan instansi terkait lainnya. Selain itu, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media, bahwa informasi mengenai aktivitas Gunung Semeru ini terkini ya, yang terupdate dapat diperoleh melalui aplikasi atau website Magma Indonesia atau www.vsi.sdm.go.id atau magma.esdm.go.id. Dan media sosial PVMBG, ya, ini kita punya media sosialnya juga di Facebook, Twitter, dan Instagram atau dan Instagram Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Rekan-rekan jurnalis, barangkali itu secara umum, gambaran umum yang dapat kami sampaikan. Nah, detailnya nanti Ibu Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mungkin dapat menambahkan hal-hal yang lebih detail. Atau mungkin pada saat nanti tanya jawab ada hal yang detail nanti bisa ditambahkan oleh Ibu Kepala Pusat. Mungkin saya kira demikian Pak Sekretaris Badan yang dapat kami sampaikan. Barangkali nanti ada update juga dari PLN dan dari Pertamina ya terkait dengan kesiapan nih suplai untuk listrik dan BBM. Mungkin kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tadi sudah menyampaikan secara umum mengenai perkembangan erupsi Gunung Semeru dan juga upaya-upaya yang dilakukan, kemudian juga apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat setempat. Dapat kami sampaikan bahwa kami saat ini sedang berada di gedung Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, di mana sekarang juga kami sedang aktif ya memantau secara langsung kegiatan-kegiatan di lapangan maupun dengan aktivitas yang terkait dengan keadaan Gunung Semeru saat ini. Kami juga sedang berdiskusi dengan para ahli di kantor ya sambil melihat perkembangan di lapangan dan juga menyampaikan arahan-arahan untuk dilakukan di lapangan. Baik, untuk melengkapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan Geologi, ya nanti secara detail akan disampaikan untuk melengkapi ya, apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan dan juga nanti akan menjadi tema diskusi kita pada kesempatan ini dan juga nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman PLN dan Pertamina juga mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Tapi baik, sebelumnya kami silakan kepada Bu Kapus untuk menyampaikan secara detail ya, secara detail kondisi ataupun perkembangan Gunung Semeru saat ini dan juga langkah-langkah detail ke depannya ya, yang harus kita lakukan dan kita siapkan. Waktu dan tempat kami silakan kepada Bu Kapus Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Bu Andiani. Waktu dan tempat kami silakan, Bu Kapus. Ya, terima kasih Pak Ses, mohon izin Pak Kadan, yang saya hormati Bapak Kepala Badan Geologi, yang saya hormati Pak Ses, Bapak JM, PLN Jatim, dan Ibu Jen, pihak dari Pertamina. Mungkin sedikit saya menambahkan bahwa semenjak kejadian guguran awan panas kemarin sore, guguran awan panas masih terjadi pada hari ini, pada jam 5.13 dan pada jam 10 tadi pagi, dengan intensitas dan jarak luncur yang lebih berkurang daripada kejadian yang kemarin. Dan mungkin perlu sedikit saya sampaikan bahwa jadi mungkin ini perlu diketahui bahwa bagaimana sebetulnya gambaran umum Gunung Semeru. Gunung Semeru itu memiliki tipe strato dengan kubah lava, puncak tertinggi Mahameru dengan ketinggian 3.676 di atas permukaan laut. Secara administratif terletak di Kabupaten Malang dan Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Aktivitas Gunung Semeru saat ini terdapat di kawah Jonggring Selopo.
letusan Gunung Semeru umumnya berupa vulkanian dan strombolin, berupa penghancuran kubah lidah serta pembentukan kubah lava atau lidah lava baru. Penghancuran kubah atau lidah lava mengakibatkan pembentukan awan panas guguran yang merupakan karakteristik dari Gunung Semeru. Sebentar, saya nyalakan kameranya dulu. Saya lanjutkan penjelasannya. Jadi kejadian awan panas guguran pada kejadian awan panas yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2021 sebetulnya pada kejadian ini sudah dimulai sejak tanggal 1 Desember 2021 dan pada hari itu terjadi awan panas guguran dengan jarak luncur 1.700 meter dari puncak atau 700 meter dari ujung aliran lava dengan arah luncuran ke tenggara. Pasca kejadian awan panas guguran, terjadi guguran lava dengan jarak dan arah luncur tidak teramati. Jadi memang pas kejadian itu secara fisik pengamatan yang kami lakukan tidak dapat kita lihat karena memang tertutup oleh kabut. Dan pada 4 Desember 2021 pukul 13.30 terekam getaran banjir dan kemudian pada pukul 14.50 teramati awan panas guguran dengan jarak luncur 4 km dari puncak atau 2 km dari ujung aliran lava ke arah tenggara atau Besek Kobokan, tetapi sebaran dan jarak luncur detail belum dapat dipastikan. Jadi selain kejadian 4 Desember kemarin pada pukul 13.30, tadi juga sudah saya sampaikan, kejadian ini terulang lagi hari ini pada pagi tadi jam 5 dan juga terjadi pada jam 10 dengan jarak luncur tidak sejauh seperti yang kemarin. Kemudian sebetulnya proses penanganan yang sudah kami lakukan adalah yang pertama sejak kami sebetulnya Gunung Semeru ini kami lakukan pemantauan selama 24 jam dalam satu hari dan setiap 6 jam hasil pemantauan itu dilaporkan kepada kami dan di bawah pada teman-teman pengamat gunung api pun juga memiliki WA group ya dengan teman-teman di daerah, terutama stakeholder yang terkait dengan Merapi dan sejak tanggal 1 Desember sudah diberitakan di dalam WA group, bahkan di tanggal 2 Desember pun di WA group sudah dihimbau agar para penambang ini melakukan agar berhati-hati. Selain itu, pemberian informasi peringatan dini juga kami lakukan melalui platform aplikasi Magma Indonesia yang merupakan aplikasi kebencanaan yang dimiliki oleh BPBD, kemudian juga website PVMBG, dan tadi yang saya jelaskan WhatsApp Group Semeru level 2, kemudian WA Group Gunung Api Semeru dengan anggota Muspika, Pemda, penambang, relawan, tokoh masyarakat, dan BPBD. Dan penyampaian hasil evaluasi aktivitas Gunung Semeru juga tiap 15 hari kami sampaikan kepada stakeholder. Kami juga melakukan koordinasi kepada stakeholder, serta melakukan press conference bersama Kepala BNPB, ini adalah tadi Mamam. Kemudian juga kami memberikan penjelasan kepada media melalui wawancara kepada kemarin ini sudah kami lakukan wawancara dengan media, baik yang dilakukan oleh Bapak Kepala Badan Geologi, saya sendiri maupun koordinator kelompok mitigasi gunung api. Kemudian ini juga kami ikuti juga dengan upaya melakukan pengecekan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh tim kami pengamat gunung api yang ada di lokasi. Namun tampaknya pengecekan ini juga masih terkendala mengingat sulitnya akses untuk mencapai lokasi yang dituju. Kemudian kami juga melakukan evaluasi menerus aktivitas Gunung Semeru. Jadi di pos ini kami menempatkan ada 4 seismometer dan juga ada beberapa peralatan GPS yang memang digunakan untuk memantau gunung api itu sendiri. Ini adalah press release yang segera kami keluarkan kemarin setelah Bapak Kepala BNPB. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. D 100% well everyday. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Beli sehat, semangat goes ya. Amin. Amin. Akan banyak
Saudara, informasi yang diperoleh dari BNPB sejak Minggu pagi dilaporkan 13 orang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru. 11 jenazah sudah berada di Rumah Sakit Dr. Haryoto, 7 diantaranya sudah bisa diidentifikasi. Sedangkan 2 korban lain masih dalam pencarian. 2 orang warga terjebak di tengah endapan material vulkanik Gunung Semeru, Lumajang. Keduanya saat ini ada di atas bak truk pasir. Kedua orang tersebut bisa terlihat dari atas Bukit Piket 0, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Meski tidak terlihat jauh, namun keduanya terlihat secara jelas ada di atas bak truk. Saat ini pihak TNI dan polisi masih berkoordinasi dengan anggota yang ada di Kecamatan Candipuro untuk proses evakuasi. Saudara, Gunung Semeru erupsi pada hari Sabtu kemarin, bahkan sebelumnya di hari Jumat tadi disampaikan oleh Kepala PVMBG. Sudah ada luncuran abu vulkanik dengan jarak luncur 1,7 km dari puncak atau sekitar 700 meter dari jalur lava. Kemudian juga pada 4 Desember atau kemarin sudah teramati beberapa kali getaran di siang hari. Seperti apa sebetulnya karakteristik dari Gunung Semeru dan apa upaya yang harus dilakukan untuk memitigasi agar tidak menimbulkan banyak korban akibat erupsi Gunung Semeru? Saat ini kami sudah bersama dengan pakar geologi ITS, Amin Widodo. Selamat sore, Pak Amin. Kita akan coba kembali menghubungi pakar geologi ITS. Ya, tadi disampaikan oleh Kepala PVMBG bahwa sudah teramati aktivitas Gunung Semeru dalam beberapa hari terakhir. Di tanggal 3 Desember ada jarak luncuran yang mencapai 1.700 meter dari puncak Gunung Semeru. Kemudian juga pada tanggal 4 Desember teramati ada getaran. Bagaimana karakteristik Gunung Semeru ini? Kita akan tanyakan kepada pakar geologi ITS, Amin Widodo. Selamat sore, Pak Amin. Selamat sore, Mas. Baik, Pak Amin, tadi kita mendengar penjelasan dari Kepala PVMBG. Sebetulnya yang Anda lihat karakteristik Gunung Semeru ini seperti apa, Pak Amin? Jadi seperti yang diceritakan PVMBG, ya memang seperti itu. Jadi dia mempunyai karakteristik munculnya kubah lava di bagian puncak. Kemudian dari kubah lava itu turun menjadi awan panas yang nantinya juga kalau sampai ke bawah nanti bisa menjadi lahar tadi. Jadi seperti itu. Yang kita lihat selama ini adalah seperti itu. Pak Amin, tanggal 3 Desember ada luncuran guguran awan panas sejauh 1.700 meter dari puncak. Artinya ini bisa diamati dengan jelas. Tapi yang jadi pertanyaan, mitigasinya terlambat. Evakuasi warga seolah-olah terlambat, Pak Amin. Ini kalau kita lihat dari keadaan tadi, pada waktu itu kan istilahnya gelap gulita. Jadi kalau kita melihat dari PVMBG, pengamatannya hanya berdasarkan seismograf. Seismografnya memang menunjukkan adanya guguran tadi. Cuman menjadi sebesar itu memang ini memang menjadi sesuatu pelajaran yang baru untuk kita semua. Jadi ternyata yang ngumpul di atas di sana itu material vulkaniknya sangat banyak, sehingga pada waktu meluncur itu menjadi sesuatu yang sangat besar di luar dugaan semula. Memang karena secara fisik terbatas pengamatannya, Pak Amin ya? Ya. Mestinya kalau bisa lihat dengan deformasi untuk melihat perubahan permukaan itu kan jadi bisa melihat, ini sedang terjadi sesuatu yang lain untuk memverifikasi dari seismograf tadi. Ini ada getaran ini dari mana sih? Ternyata dari turunnya suatu material yang sangat banyak ke bawah tadi. Pada waktu itu semuanya kan gelap. Jadi jam 4 itu kan betul-betul gelap, nggak ada hitam, semuanya gelap. Pak Amin, kalau misalkan kita bandingkan dengan aktivitas gunung berapi yang lainnya seperti apa? Karena kita tahu Sinabung jauh-jauh hari sudah ada alarm, early warning systemnya berjalan di situ. Kalau karakteristik dari Semeru ini seperti apa? Jadi
bagaimana untuk bisa kita memitigasinya, Pak Amin? Jadi yang perlu diketahui semua orang, dan ini memang harus menjadi perhatian semua orang, bahwa awak guguran lava tadi itu nanti bisa berubah menjadi banjir lahar yang sedemikian besar yang seperti yang terjadi kemarin itu. Dan memang sudah ada istilahnya itu kawasan rawan bencana 1, jadi di sekitar sungai itu sudah ada. Jadi catatannya berapa lebar ke kiri dan ke kanan itu memang sudah ada. Memang kejadiannya pada waktu itu sangat cepat dan sebagian besar masyarakat masih beraktivitas, jadinya mereka kurang begitu kurang kalah cepat lah dengan turunnya banjir lahar ini. Ini kan keadaannya ketika erupsi Semeru berada di status level 2, Pak Amin. Lalu tanda seperti apa yang justru harus diwaspadai ketika adanya aktivitas di Gunung Semeru? Tapi nanti dijawabnya usai jeda, Pak Amin. Kita harus jeda sejenak. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal, yakin. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong, baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal, nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong, panasnya berani adu strong. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal, yakin. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong, baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal, nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong, panasnya berani adu strong. Asik single atau double? Double lah! Seperti madu TJ C1000. Double manfaat madu murni plus vitamin C 1000 mg, bantu pelihara daya tahan tubuh. Double memang asik. Madu TJ C1000. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Present Me Like kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus. Yang bisa ngerock and roll. Bisa ngerock lebih berasa. Bisa ngeroll, pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin.
Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi sebelum jeda saya bertanya kepada pakar geologi ITS Amin Widodo soal bagaimana mendeteksi erupsi Gunung Semeru di saat level 2. Pak Amin, jadi seperti apa ini deteksinya kalau level 2 agar masyarakat segera evakuasi diri? Jadi kayaknya memerlukan alat-alat deteksi khusus yang bisa dilihat dari jauh. Jadi kalau kita melihat selama ini memang caranya memang dari jauh. Kita saat ini memang sedang mengembangkan di ITS. Jadi untuk mengembangkan alat deteksi untuk tsunami tanpa peringatan. Jadi kita sedang mengembangkan itu dan ini kayaknya nanti kayaknya bisa dikembangkan untuk melihat turunnya lava, runtuhnya lava ini bisa dilihat nantinya dengan alat itu. Jadi Pak Amin, ya, tadi kalau misalkan kita bandingkan dengan gunung berapi lain, Gunung Merapi kita sebutkan, soal early warning systemnya ini seperti apa? Kan bisa terdeteksi harusnya Pak Amin. Nah, kalau di Gunung Merapi memang dia pengamatannya sudah lama dan itu sudah beberapa alat sudah terpasang dan kalau nggak salah saya pernah dengar dulu pada waktu itu sebetulnya ada alat EWS di Semeru ini terkait dengan banjir lahar tadi. Jadi dipasang di beberapa tempat tadi. Memang cuman cerita terakhir bahwa alat itu mengalami error atau apa gitu sehingga tidak bisa mendeteksi. Jadi dengan pos pengamatan yang ada dengan alat seismograf itu belum cukup untuk bisa mendeteksi, bisa menghadirkan early warning system yang optimal. Ya, belum. Jadi karena ini statusnya di pos pantau tadi level 2, jadi ya selama ini level 2 ya santai-santai aja istilahnya begitu. Walaupun seismografnya menunjukkan adanya getaran yang terus-menerus, adanya guguran lava tadi, tapi memang itu beda, ini sesuatu yang berbeda hari ini, kemarin ini. Kalau ini sampai karakternya abu vulkanik, luncuran abu vulkanik sejauh 1,7 km, Pak Amin, seberapa parah sebetulnya ini terjadi? Memang demikian kan, dia jatuh bebas. Sebetulnya itu bisa bisa turun sepanjang dari lereng Gunung Semeru itu, jadi bisa jauh. Nah ini kayaknya dia berkumpul dengan yang lain terus berbarengan turun menjadi banjir lahar itu bersamaan dengan hujan mestinya. Jadi hujan tadi jadi seperti diketahui bahwa di alam ini itu kan ada batu yang keluar dari gunung berapi tadi kan masih lepas-lepas. Nah, mereka itu batu tadi begitu ketambahan beban air, ketambahan air tadi, sehingga dia bisa mengalir sebagai banjir lahar tadi. Jadi bisa jauh malah, bisa jauh sekali sampai merusak jembatan. Tapi itu. Apakah ini artinya cuaca juga bisa mempengaruhi aktivitas vulkanik gunung berapi, Pak Amin? Ini cuaca dalam hal ini hujan tadi memicu, menambah, mempercepat dari proses terjadinya banjir bandangnya. Banjir bandangnya, banjir laharnya. Banjir laharnya ya, dan ini yang artinya berkejaran dengan waktu bagaimana banjir lahar ini menerjang permukiman warga karena hujan tadi, Pak Amin, seperti itu. Ya, mestinya banjir bandang ini yang harus dimonitor, Jadi banjir lahar tadi yang harus dimonitor. Karena orang-orang itu kan ada di sekitar kiri kanan sungai tadi. Jadi banjir bandang itu, yang banjir lahar ini perlu diketahui bahwa dia itu berupa aliran massa yang terdiri dari batu-batu, pasir, dan air. Jadi dia aliran massa, tidak bisa belok, dia langsung menabrak semua yang dilewati. Pak Amin, di Jumat malam masih ada laporan warga melihat lava pijar
Bupati juga mengkonfirmasi ada lava pijar Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Tapi di Sabtu siang masih ada penambang pasir di sana. Artinya apa yang salah soal peringatan dini di sana, Pak Amin? Ini kayaknya yang memang peringatan dininya kan belum istilahnya masih statusnya normal waspada tadi loh. Jadi levelnya masih belum ditingkatkan tadi, sehingga sebetulnya mestinya harus ada upaya melihat langsung dari guguran lava tadi ngumpulnya di mana dan seberapa besar tadi. Karena ini karena tidak mulai Jumat tapi sebelumnya kan selalu seperti itu. Jadi sudah ngumpul istilahnya di atas. Dan itu berupa batu-batu lepas. Ada yang masih panas segala macam tadi. Ketika aktivitas vulkanik sedang tinggi-tingginya berapa lama, Pak Amin, biasanya waktu yang dibutuhkan warga untuk evakuasi diri? Jadi kalau tadi kemarin itu kan ini memang status tadi yang membuat kita agak terlena tadi, status waspada, sehingga mereka hanya membatasi di bagian puncak saja yang tidak boleh. Kemudian kalau sudah siaga kan menjadi 5 sampai 10 km yang tidak boleh ada orang dan lain sebagainya. Jadi peringatan dini yang dari PVMBG adalah seperti itu, sampai kalau sudah awas itu sampai semua orang harus minggir dari, kalau misalnya di bawah di sekitar sungai ya dia harus minggir. Nah, ini kita bertanya-tanya juga Pak Amin, sebetulnya pembaruan soal status ini bagaimana, acuannya apa? Karena jika kita melihat kondisi seperti ini, tadi ada korban jiwa, banyak warga yang masih terjebak di sekitar lereng gunung, Pak Amin. Ini jadi di PVMBG kan sudah membuat peta sebetulnya. Jadi peta KRB 321. Nah, ini yang menjadi masalah di KRB 1 di sekitar sungai tadi. Nah, dan memang dari beberapa tempat itu ada beberapa orang memang itu mestinya tidak boleh menempati di situ. Tapi memang masih ada beberapa yang seperti itu. Jadi sehingga karena banjir lahar ini kecepatannya tinggi, jika mereka nggak sempat keluar dari situ. Jadi ketika ada fenomena yang terjadi atau terasa gempa di sana, gempa vulkanik di sana? Ada gempa. Oh, baik, getaran-getaran, ketika ada getaran warga harus segera mengevakuasi diri atau batasnya bagaimana itu, Pak Amin? Nah, ini kayaknya antara masyarakat, kemudian dari pemerintah daerah dan PVMBG yang mempunyai alat pantau. Nah, ini mestinya harus ada kerjasama. Jadi kerjasama secara bersama-sama bagaimana cara menciptakan early warning system yang diketahui secara bersama-sama. Jadi ingat awal tahun kemarin itu yang ada banjir lahar juga sama di Semeru pada waktu itu, dan untuk mengingatkan orang yang menambang itu kan tidak ada alat yang hanya pakai teriak-teriak seperti itu kan tidak sampai kalau teriak itu. Jadi mestinya ini harus menjadi pelajaran bersama. Jadi harus membuatkan semacam alat early warning system, semacam panik button lah. Jadi ada satu yang bisa dipencet dan itu semua orang tahu itu adalah sesuatu yang ada banjir lahar. Jadi seperti itu. Jadi dipasang di beberapa tempat. Terakhir, jadi jika bisa kita rangkum, apa saja catatan Anda soal aktivitas vulkanik yang terjadi terhadap Gunung Semeru kali ini agar tidak menimbulkan korban yang lebih besar, tentunya menjadi pembelajaran bagi kita semua ke depan? Ya, jadi ini semua orang, jadi dalam hal ini masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan PVMBG. Jadi minimal itu membuat semacam alat early warning system yang dipahami oleh semua. Seperti saya usulkan tadi, membuat beberapa tombol-tombol yang bisa dipencet di beberapa titik tadi, mulai dari hulu sampai hilir. Kalau dipencet berarti ini adalah suara ada banjir lahar datang. Berarti semua orang harus mengenal itu. Oh, ini suaranya. Tidak hanya satu, banyak. Jadi biar saling bersautan. Sehingga yang di
di hilir itu akan merasakan tahu tentang itu. Baik, Pak Amin, terima kasih untuk pandangannya soal aktivitas vulkanik atau erupsinya Gunung Semeru. Jadi pembelajaran bagi kita semua karena Indonesia dikelilingi banyak sekali gunung berapi. Jangan sampai ada bencana erupsi menimbulkan kembali korban yang lebih besar lagi. Terima kasih Pak Amin Widodo, pakar geologi ITS, telah menyampaikan bagaimana pandangannya dalam Breaking News Kompas TV. Itu tadi, saudara, yang disoroti soal bagaimana early warning system ini belum berjalan secara optimal di Gunung Semeru. Tadi disampaikan juga bahwa memang diperlukan alat-alat khusus yang bisa lebih jauh, lebih detail mendeteksi fenomena atau awal kemunculan erupsi dari gunung berapi Semeru ini. Diharapkan ke depan menjadi pembelajaran bagi kita semua agar erupsi gunung tidak menimbulkan korban yang lebih banyak. Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak, kami akan segera kembali untuk Anda. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Crescent Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa ngerok and roll. Bisa ngerok lebih berasa, bisa ngerol pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Asik single atau double? Double lah. Seperti madu TJ C1000. Double manfaat madu murni plus vitamin C 1000 mg bantu pelihara daya tahan tubuh. Double memang asik. Madu TJ C1000. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Hotin Cream. Selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Asik single atau double? Double lah. Seperti madu TJ C1000. Double manfaat madu murni plus vitamin C 1000 mg bantu pelihara daya tahan tubuh. Double memang asik. Madu TJ C1000. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Crescent Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa ngerok and roll. Bisa ngerok lebih berasa, bisa ngerol pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Halo Indonesia, pengen keliling dunia cuma tambah 30.000? Ikut bareng Limo Pizza. Baru, Flavors of the World. Jelajahi rasa dunia lewat 5 pilihan topping. Selalu lebih seru. Terima kasih sudah keliling dunia bareng Limo Pizza. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Well Move. Well Move halal.
Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Saudara, Presiden Jokowi telah menerima laporan terkait bencana erupsi Semeru. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin berduka atas korban yang meninggal dan luka. Saat ini Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk segera melakukan langkah tanggap darurat dan menangani dampak bencana dalam waktu yang singkat. Sehubungan dengan erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada hari Sabtu 4 Desember tahun 2021, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden telah menerima laporan dan terus memonitor dari waktu ke waktu. Atas nama Presiden, Wakil Presiden, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka yang sangat mendalam atas korban yang meninggal dan korban luka-luka. Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan juga kepada Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan Bupati untuk segera melakukan tindakan secepat mungkin, melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, memberikan perawatan kepada korban yang luka-luka, dan melakukan penanganan dampak bencana. Bapak Presiden juga memerintahkan agar bantuan pelayanan kesehatan, penyediaan logistik, kebutuhan dasar pengungsi, serta perbaikan infrastruktur dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk mengikuti arahan petugas di lapangan dan selalu meningkatkan kewaspadaan. Kita memang berada di wilayah Ring of Fire yang rawan terhadap aktivitas alam seperti erupsi gunung berapi semacam ini. Kepada kepala daerah dan pejabat pemerintah untuk selalu waspada dan mengajak masyarakat untuk selalu siaga dan waspada, saling bekerja sama untuk mengantisipasi datangnya bencana semacam ini. Rapat koordinasi penanganan bencana erupsi Gunung Semeru dilakukan Gubernur Jawa Timur bersama Panglima TNI, Kepala BNPB, dan Kapolda Jawa Timur. Rapat koordinasi juga diikuti Bupati Lumajang. Pencarian korban hilang dan evakuasi warga yang masih terjebak banjir lahar hujan menjadi fokus penanganan bencana erupsi Gunung Semeru. Saat ini tebalnya abu vulkanik yang menutupi permukiman serta kondisi banjir lahar hujan menjadi kendala petugas gabungan dalam melakukan evakuasi dan pencarian korban hilang. Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, menyatakan saat ini sebanyak 3.500 personel gabungan telah dikerahkan untuk penanganan korban erupsi Gunung Semeru. Dan saudara, informasi terkini dari kondisi pengungsi akibat erupsi Gunung Semeru akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Hernawan. Hernawan, bagaimana kondisi di pengungsian saat ini? Seperti apa penanganan terutama soal kesehatan warga? Ya, selamat sore. Saat ini kondisi para pengungsi yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak saat ini menerima pemeriksaan atau pelayanan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan pangan. Selain itu, kembali dilakukan lagi trauma healing oleh petugas penanggulangan bencana atau relawan yang telah datang silih berganti. Itu memberikan sebuah psikologis permainan anak-anak maupun diskusi-diskusi ringan tentang keadaan sehingga menimbulkan efek yang tidak merasa ketakutan atau tidak merasa khawatir kepada anak-anak itu sendiri. Baik itu dilakukan anak-anak maupun dilakukan kepada orang tua, khususnya para ibu-ibu yang lansia. Sementara itu untuk kebutuhan obat-obatan dan kebutuhan pangan untuk saat ini terpantau masih
bisa teratasi baik dari dapur umum posko maupun sumbangan-sumbangan warga baik dari warga setempat maupun warga dari luar desa. Seperti itu. Hernawan, bagaimana cerita korban terdampak erupsi Semeru ketika kejadian, kemudian apa yang mereka keluhkan, apa yang mereka rasakan, gangguan kesehatan seperti apa yang mereka alami, Hernawan? Seperti yang saya dapat informasi dari warga bahwa kejadian tersebut memang sempat mengagetkan warga karena memang tiap tahun hampir sering terjadi erupsi serupa tapi tidak sebesar yang terjadi saat ini. Bahkan awalnya warga yang memang kebanyakan mayoritas itu sedang bekerja di sawah, pertama kali menganggap itu sudah wajar, tapi karena terlihat sebuah kabut tebal itu mereka hanya lari ketakutan, bahkan beberapa di antaranya yang meninggal pertama kali itu dalam proses melarikan diri atau menyelamatkan diri dan terjatuh di jalan. Hernawan, di tempat Anda melaporkan ada berapa jumlah pengungsi di sana? Ya, untuk jumlah pasti kita masih belum mendapat informasi baik dari petugas sendiri masih kesulitan karena memang warga silih berganti masuk datang terus keluar lagi dan mereka memang mencari pelayanan kesehatan maupun pemenuhan kebutuhan pangan khususnya karena memang selain tidak ada warung di sini dan juga warga tidak bisa memasak karena rumahnya memang rusak dan tidak bisa ditempati lagi untuk sementara ini. Begitu. Hernawan, kita di Jakarta masih menunggu juga soal data-data dari tim entah BPBD di sana. Bagaimana data yang Anda peroleh soal jumlah korban, jumlah meninggal? Apakah ada pembaruan data sejauh ini, Hernawan, di sana? Sejauh ini yang dapat kami dapatkan bahwa ada informasi ada 13 orang yang meninggal dunia dan itu terjadi di beberapa titik, jadi tidak hanya satu titik, baik itu di Kecamatan Pronojiwo maupun di Kecamatan Candidua itu sendiri. Dan untuk korban luka-luka kita juga belum memastikan, yang pasti untuk data terakhir yang kita dapatkan, untuk korban luka yang menderita luka bakar itu yang sempat dirujuk di rumah sakit adalah 41 orang. Baik, Hernawan, seperti apa keluhan kesehatan warga? Apa yang paling banyak dikeluhkan warga soal kesehatannya? Ya, dari pantauan kami, mayoritas warga itu mengeluhkan kesehatan pusing dan juga mungkin kecapean karena menahan hawa dingin. Yang itu juga untuk sesak itu memang hanya normal saja, karena selain mereka langsung diantisipasi dengan pemberian masker oleh petugas, mereka juga terbiasa dengan membawa masker sendiri. Tapi kebanyakan mayoritas warga itu mengalami seperti kelelahan, capek-capek, dan ada juga yang mempunyai tekanan darah tinggi, dan juga tekanan darah rendah seperti itu. Kalau Anda lihat di tempat pengungsian, bagaimana jumlah personil tenaga medis di sana? Apakah mencukupi untuk bisa melayani masyarakat? Ya, jumlah tenaga medis di sini sangat mencukupi karena selain ada dari beberapa organisasi relawan ataupun pegiat relawan, juga dari pihak kecamatan atau pihak desa sendiri juga memberikan pelayanan yang bersinergi, jadi memberikan sebuah pelayanan yang tidak satu pintu, artinya memberikan pelayanan secara langsung. Jadi warga tidak perlu antri sehingga pelayanan kesehatan dan pemantauan kesehatan sendiri dapat bisa terpantau sejak dini. Terima kasih Hernawan yang telah melaporkan dari salah satu posko pengungsian korban terdampak erupsi Semeru. Dan saudara, Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak, tetap di Kompas TV. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Oreo. Oreo. Ketika sesuatu yang tak terlihat hadir mengganggu kehidupan, ketidakpastian aturan pun membuat kegalauan. Apapun itu, tetap dilakukan hanya untuk terus bertahan. Sempat larut ke dalam berbagai hiburan. Kini, kabar baik banyak berdatangan.
Semua bergerak menuju masa depan untuk Indonesia yang lebih aman. Jaga diri, COVID-19 masih ada. Bersama menuju Indonesia yang penuh harapan. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Jadinya kayak gini deh. Kita nanya. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Gak ribet kan? Enggak dong. Setiap hari selalu ada isu yang mengemuka. Kerjasama perdagangan Indonesia dan Amerika semakin menguat. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Dengan selesainya review ini, maka ada kepastian kritis itu harus wajib. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam, saya Sofi Syarif. Saya Aiman Wicaksono. Dalam Sapa Indonesia Malam, setiap hari di Kompas TV yang didukung oleh Halo Indonesia, pengen keliling dunia cuma tambah 30.000? Ikut bareng Limo Pizza, baru Flavors of the World. Jelajahi rasa dunia lewat 5 pilihan topping, selalu lebih seru. Terima kasih sudah keliling dunia bareng Limo Pizza. Sebagai working mom yang waktunya full didedikasikan untuk banyak hal, kebayang dong energi yang terkuras kayak gimana? Apalagi di masa pandemi gini, harus selalu jaga daya tahan tubuh. Untuk jaga daya tahan tubuh, aku rutin minum air mineral, minimal 2 liter setiap hari. Untuk urusan air mineral, aku selalu pilih Le Mineral. Karena kemasannya terproteksi, botolnya keras sebelum dibuka, dan ada seal cap ditutup botolnya. Sehingga aman dari pemalsuan, dan mineralnya tetap terjaga sampai kita minum. Le Mineral segernya beda dan enteng banget diminumnya. Yuk, jangan lupa selalu rutin minum Le Mineral ya. Dapat segarnya, dapat manfaatnya. Saudara, Wakil Presiden Maruf Amin meminta seluruh pihak memprioritaskan penanganan korban erupsi Gunung Semeru. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin di Gianyar, Bali. Wapres meminta pemerintah daerah, BPBD dan petugas kesehatan sigap menangani korban erupsi Gunung Semeru. Wapres meminta upaya pencegahan dilakukan segera mungkin untuk meminimalisir jumlah korban saat bencana. Kepada Menteri Sosial, Gubernur Jawa Timur, Bupati Lumajang, supaya yang terkena ya dampak daripada letusan Gunung Semeru itu sigap untuk menangani, termasuk Badan Penanggulangan Bencana ini untuk terus memantau juga dari kalangan kesehatan rumah sakit bagi mereka yang harus dirawat ya. Dan kita minta memang upaya-upaya pencegahan dalam rangka meminimalkan dampak korban. Saudara, hingga saat ini jumlah korban meninggal akibat erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur laporkan sebanyak 13 orang. 1 orang warga korban erupsi Gunung Semeru ditemukan di daerah Dusun Kebondeli Selatan. Saat ditemukan, korban berada di bekas aliran lava. Jenazah korban sudah dievakuasi ke rumah sakit.
Di jalan berarti ya? Di tebing, di bawah jalan raya. Cuma satu orang? Satu orang, sudah dievakuasi oleh warga dengan relawan tadi, dibawa ke kamar kaca. 2 orang warga terjebak di tengah endapan material vulkanik Gunung Semeru di Lumajang. Keduanya saat ini ada di atas bak truk pasir. Kedua orang tersebut bisa terlihat dari atas Bukit Piket 0, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Meski tidak terlihat jauh, namun keduanya terlihat secara jelas ada di atas bak truk. Saat ini pihak TNI dan polisi masih berkoordinasi dengan anggota yang ada di Kecamatan Candipuro untuk proses evakuasi. Selain mengevakuasi warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru, warga juga menyempatkan kembali ke rumah untuk menyelamatkan hewan ternak yang belum sempat dibawa saat terjadi erupsi. Warga Dusun Kamar dan Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, banyak yang kembali ke rumah masing-masing untuk membawa sejumlah kebutuhan yang tidak sempat terbawa saat terjadi erupsi Gunung Semeru pada Sabtu siang kemarin, termasuk mengevakuasi hewan ternak mereka ke tempat yang aman. Breaking News Kompas TV akan segera kembali. Tetap bersama kami. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Oreo. Oreo. Pandemi membuat banyak hal menjadi tak pasti. Di saat seperti ini, satu hal yang harus pasti ialah informasi. Harian Kompas ada untuk memenuhi kebutuhan informasi Anda. Awali hari dengan informasi akurat dan terpercaya. Saatnya bergabung bersama 2,2 juta pembaca yang mendukung jurnalisme berkualitas. Masker dan vaksin mengikat janji setia abadi. Masker, vaksin, kau buat sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Halo Indonesia, pengen keliling dunia cuma tambah 30.000? Ikut bareng Limo Pizza, baru Flavors of the World. Jelajahi rasa dunia lewat 5 pilihan topping. Selalu lebih seru. Terima kasih sudah keliling dunia bareng Limo Pizza. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Oreo. Oreo. Inovasi baru, Soklin Antisep. Deterjen plus protection. O2 Active Power Optima bunuh kuman bakteri sampai tuntas. Melindungi hingga 48 jam. Soklin Antisep, beda dari deterjen biasa. Wingscare. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bantal air ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara.
Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Saudara Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meninjau lokasi yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Kampung Renteng, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro. Kofifa menyebut Pemprov Jawa Timur akan mengirimkan tim untuk pemulihan kondisi permukiman warga. Diketahui sebanyak 112 unit gardu listrik di Kampung Renteng rusak sehingga aktivitas warga maupun petugas pencarian mengalami kendala. Kampung Renteng merupakan salah satu wilayah terparah yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Semeru. Hingga siang tadi proses percepatan perbaikan gardu telah menyelesaikan 30 gardu dan perbaikan akan dilanjutkan untuk 82 gardu lainnya. Karena memang ada 112 gardu baik di Candipuro maupun di Pronojiwo yang terdampak. Nah, dari 112 gardu itu 30 sudah selesai sampai dini hari tadi. Insya Allah hari ini kalau misalnya suasana sudah cukup kondusif bagi tim dari PLN untuk turun, 82 gardu yang lainnya itu akan dimaksimalkan. Ini menjadi bagian penting akses elektrifikasi bagi daerah terdampak supaya proses evakuasi bisa dilakukan lebih komprehensif. Kalau misalnya tidak ada akses listrik kan evakuasi agak susah dilakukan pada malam hari. Jadi ini sebetulnya sudah terkonfirmasi, saya berkoordinasi, termasuk diantaranya adalah BBM di titik-titik di mana ada SPBU, jangan ada yang kekurangan. Selama 31 tahun terakhir Gunung Semeru sudah beberapa kali erupsi. Kami kutip dari kompas.com tahun 1990 Semeru erupsi dan terjadi guguran lava dan menghasilkan awan panas. Pada tahun 92 terjadi letusan Stromboli membentuk kubah lava. Tahun 94 erupsi Semeru menyebabkan 7 orang tewas dan 2 orang hanyut diterjang lahar. Di tahun 2002 pada akhir tahun awan panas Semeru mengarah ke Besukbang sejauh 1 km. Gunung Semeru terletak di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya Mahameru. Ketinggian 3.676 meter dari permukaan laut. Ini dia peta Gunung Semeru. Saudara, kami mendapatkan informasi terbaru 14 orang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru. Dan rencananya BNPB akan menyampaikan keterangan soal warga yang terdampak erupsi Semeru. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Babul Arifandi yang berada di Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. Selamat petang Babul, informasinya ada 14 orang yang meninggal dunia. Seperti apa informasi terbaru soal tambahan korban jiwa, Babul? Ya, memang Rahmat Ibrahim dan juga saudara, sampai detik ini proses evakuasi dan pencarian korban yang dilaporkan hilang masih terus berlangsung. Bahwa data sementara memang ada 13 orang yang dikabarkan meninggal. 10 jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Dr. Haryoto ke Kabupaten Lumajang. Sementara 3 orang ini meninggal saat dalam perawatan di ruang ICU di Rumah Sakit Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang. Dan sampai detik ini dari 10 orang yang meninggal, 5 sudah teridentifikasi. Seluruhnya merupakan warga Curah Kobokan ke Desa Supidurang, Kecamatan Pronojiwo, yang merupakan salah satu daerah terdampak dari erupsi Gunung Semeru. Sementara 5 orang lain ini masih belum teridentifikasi, masih Mr. X, dan tim dari DVI, kemudian pihak medis dari rumah sakit
Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang juga kesulitan melakukan identifikasi terhadap 5 orang yang belum teridentifikasi ini karena luka bakar yang diderita rata-rata di atas 90%, bisa dikatakan hampir 100%, sehingga luka bakar yang sangat-sangat parah inilah yang membuat proses identifikasi berjalan sulit. Dan sampai detik ini sudah berdatangan sejumlah warga seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya ini, ada sejumlah warga yang melapor ke petugas tentang ciri-ciri anggota keluarganya yang dinyatakan hilang. Dan sejak tadi malam memang sudah sebagian warga berduyun-duyun dari wilayah yang terdampak di lereng Gunung Semeru ke rumah sakit dan juga ke kamar jenazah untuk mengecek apakah memang korban yang luka ataupun korban yang meninggal merupakan salah satu anggota dari keluarga mereka. Dan langkah ini memang sangat dinanti oleh tim DVI dan juga petugas rumah sakit untuk mempermudah proses identifikasi bagi 5 jenazah yang sampai saat ini masih berstatus Mr. X, Ahmad Ibrahim. Babul, selain di Rumah Sakit Dr. Haryoto, di mana lagi posko pelaporan bagi keluarga yang mencari anggota keluarganya? Ya, untuk posko pelaporan ini sementara terpusat di Rumah Sakit Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang karena memang rumah sakit inilah yang memiliki alat-alat yang memadai untuk menyimpan jenazah ataupun melakukan perawatan medis terhadap korban yang luka. Sementara kami pantau di Rumah Sakit Bayangkara, di rumah sakit ini juga melayani posko kesehatan, cuman memang tidak banyak yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara ataupun Rumah Sakit Pasirian. Jadi lebih terpusat ke rumah sakit milik pemerintah daerah, yakni Rumah Sakit Dr. Haryoto di Lumajang. Dan memang petugas menghimbau kepada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera melapor. Jika memang tidak bisa melapor ke Rumah Sakit Dr. Haryoto karena memang jarak tempuh yang cukup sulit dengan medan yang tidak mudah untuk dilalui dengan kondisi erupsi, maka disarankan warga yang merasa kehilangan untuk melapor di posko pengungsian ataupun melapor di kantor Kecamatan Pronojiwo dan kantor Kecamatan Candipuro. Rahmat. Kalau pencarian korban hilang bagaimana perkembangannya, Babul? Ya, sejauh ini memang proses pencarian terhadap korban terus dilakukan. Pemerintah Kabupaten Lumajang sejak kemarin sudah mendapatkan bantuan personel dari TNI Polri, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur, Basarnas dan juga relawan. Memang kendala utama yang dihadapi oleh petugas gabungan ini adalah medan yang terjal dan saat ini kondisi cuaca juga tidak menentu. Jika tadi pagi cuacanya cerah, maka sejak siang sampai hari ini sudah mendung, bahkan tadi sempat turun hujan meskipun tidak terlalu deras. Ahmad Ibrahim. Babul, perawatan korban yang luka bagaimana di Rumah Sakit Dr. Haryoto? Ya, Rahmat Ibrahim, tadi malam ada 8 orang yang dinyatakan masuk ke Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. Dari 8 orang ini, 5 orang mengalami luka bakar serius dan 3 orang mengalami luka bakar sedang. Nah, dari 5 orang yang mengalami luka serius, ternyata 3 orang sudah meninggal dunia. Praktis dengan kondisi ini ada 2 orang yang mengalami luka serius yang sedang dirawat, sementara 3 orang lain mengalami luka sedang. Artinya ada 5 orang yang masih dirawat oleh tim medis Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. Dan sejauh ini proses penanganan pasien relatif normal, relatif lancar, tidak ada kendala yang dihadapi oleh tim medis karena memang sudah disiapkan sebelumnya bahwa untuk korban-korban yang menderita luka bakar ataupun yang trauma ini diarahkan untuk melakukan perawatan medis di Rumah Sakit Haryoto Lumajang. Jadi fasilitas rumah sakit di sana cukup memadai untuk bisa merawat korban luka bakar, Babul? Ya, betul Rahmat Ibrahim. Hal ini dibuktikan bahwa sejauh ini belum ada pasien yang dirujuk ke luar daerah. Artinya rumah sakit di daerah Lumajang masih cukup memadai, masih cukup mumpuni untuk merawat semua korban, baik itu korban yang mengalami luka sedang ataupun yang mengalami luka berat. Baik,
Terima kasih Babul Arifandi untuk laporan Anda. Langsung dari Rumah Sakit Dr. Haryoto, Lumajang, Jawa Timur. Kembali kami sampaikan 14 orang saudara, informasi terakhir yang kami peroleh meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru. Saat ini proses pencarian dan juga evakuasi warga yang masih terjebak banjir lahar jadi prioritas tim gabungan yang berada di sekitar lereng Gunung Semeru. Tentunya kita harapkan ada kabar baik mengenai hal ini. Semoga tim yang bertugas untuk mencari, mengevakuasi warga yang masih terjebak bisa lancar. Kembali kami sampaikan 14 orang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru. Sebagian tadi dirawat atau dibawa dievakuasi ke Rumah Sakit Dr. Haryoto, Lumajang, Jawa Timur. Tadi sebagian sudah ada jenazah yang sudah diambil oleh pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak saudara. Tetap di Kompas TV. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bantal leher ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Halo Indonesia, pengen keliling dunia cuma tambah 30.000? Ikut bareng Limo Pizza, baru Flavors of the World. Jelajahi rasa dunia lewat 5 pilihan topping, selalu lebih seru. Terima kasih sudah keliling dunia bareng Limo Pizza. Cadbury Dairy Milk Lickables ini hadir dengan mainan space seru. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Gak ribet kan? Enggak dong. Fenomena kriminalitas yang kerap terjadi di sekitar kita. Di lock ya, buka dulu locknya. Kronologi dan sudut pandang sebuah peristiwa. Video pengeroyokan seorang anggota TNI oleh sekelompok orang tak dikenal viral di media sosial. Temukan dalam Saksi Kunci, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang di Kompas TV. Saudara, rumah terdampak erupsi Semeru rusak parah. Sebagian tertutup abu vulkanik. Ini adalah bagaimana kondisi di salah satu desa yang tertutup abu dari erupsi Gunung Semeru. Tampak kondisinya mengalami kerusakan parah. Bagian besar warga yang sudah diungsikan ke posko yang aman.
kita lihat bersama ini adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat erupsi Gunung Semeru. Salah satu desa di Lumajang, Jawa Timur yang terpapar abu vulkanik erupsi Semeru. Saudara, hingga saat ini informasi yang kami peroleh 14 orang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Melalui pengamatan dari PVMBG juga disampaikan bahwa sempat terjadi luncuran abu vulkanik sejauh 1.700 meter atau 1,7 kilometer dari puncak Gunung Semeru pada tanggal 3 Desember atau hari Jumat. Kemudian di tanggal 4 Desember hari Sabtu kemarin terpantau beberapa kali getaran yang terekam oleh seismograf. Saat ini fokus tim gabungan untuk mencari korban, mengevakuasi korban yang masih terjebak abu vulkanik. Tentunya kita lihat bersama bagaimana di layar kaca Anda kami putarkan. Ini adalah kondisi salah satu desa yang seluruh wilayahnya tertutup abu vulkanik, rumah-rumah warga rusak parah, kendaraan juga bahkan tertimpa abu vulkanik dengan kondisi abu vulkanik yang sangat tebal. Kita lihat bersama, sebagian besar warga sudah diungsikan ke tempat yang lebih aman, tapi ada sebagian lain warga yang kembali ke rumahnya masing-masing untuk menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dibawa oleh warga. Kemudian juga termasuk menyelamatkan sejumlah hewan ternak yang tidak bisa dibawa ketika erupsi terjadi pada hari Sabtu kemarin. Tim gabungan TNI Polri, BPBD, Basarnas juga masih berada di lokasi untuk membantu mencari korban yang diduga masih terjebak. Karena dilaporkan ada beberapa korban yang masih terjebak di jalan-jalan akses menuju desa. Kemudian juga ada yang berada di sekitar tempat penambangan pasir. Ini yang menjadi prioritas utama dari pemerintah untuk bisa segera mungkin menangani korban dan juga menyelamatkan warga yang diduga masih terjebak. Tadi disampaikan pencarian korban masih terus dilakukan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyoroti soal bagaimana gardu listrik yang terputus. Tadi sudah ada perbaikan untuk bisa memudahkan. Dengan adanya sambungan listrik bisa memudahkan tim pencarian untuk melakukan proses evakuasi warga yang masih berada di dua kecamatan terdampak, Kecamatan Pronojiwo dan juga Kecamatan Candipuro. Sejumlah titik lokasi pengungsian juga sudah disebar. Tadi sudah ada dapur umum yang sempat terkendala operasionalnya akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Lumajang. Tapi saat ini informasinya memasuki sore hari, cuaca berangsur membaik, tidak kembali turun hujan. Diharapkan distribusi bantuan terutama kebutuhan pangan, kesehatan, dan juga perlengkapan untuk tidur termasuk sanitasi juga bisa lancar sampai kepada para korban yang saat ini membutuhkan bantuan, yang saat ini masih berada di sejumlah tempat pengungsian terutama untuk lansia, ibu dan juga balita. Ini adalah visual bagaimana kondisi terakhir di Lumajang, Jawa Timur, di dua kecamatan yang terdampak erupsi Gunung Semeru, saudara. Bantuan terus berdatangan di posko dapur umum. Tadi disampaikan juga bahwa hingga saat ini mulai proses distribusi untuk bantuan ke beberapa subposko pengungsian yang mulai disebar di dua kecamatan. Ini adalah visual lain, yakni visual di lokasi pengungsian, bagaimana banyak sekali ibu, anak-anak, balita dan juga lansia yang mendapatkan penanganan prioritas terutama soal kesehatan, karena kita tahu abu vulkanik sangat rawan untuk bisa mengganggu saluran pernapasan. Ini juga yang menjadi perhatian, membagi-bagikan masker untuk bisa menghindari warga terpapar abu vulkanik di saluran pernapasannya. Tentu kita harapkan yang terbaik bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Saudara, siang tadi rapat koordinasi penanganan bencana erupsi Gunung Semeru dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur bersama Panglima TNI, Kepala BNPB dan Kapolda Jawa Timur. Rapat koordinasi ini juga diikuti oleh Bupati Lumajang.
Pencarian korban hilang dan evakuasi warga yang masih terjebak banjir lahar hujan, saudara, masih menjadi fokus penanganan bencana erupsi Gunung Semeru. Saat ini, tebalnya abu vulkanik yang menutupi permukiman warga serta kondisi banjir lahar hujan yang terjadi, ini menjadi kendala petugas gabungan untuk melakukan evakuasi dan juga mencari korban yang masih hilang. Bupati Lumajang, Thoriqul Haq menyatakan saat ini ada 3.500 personil gabungan yang dikerahkan untuk menangani korban erupsi Gunung Semeru. Tadi pagi total ada sekitar 3.500 lebih. Tim evakuasi sudah bisa diapelkan dan berjalan. Hingga siang ini banyak teman-teman relawan yang juga ikut serta ke lokasi. Ada medan yang berat, ada medan yang perlu alat berat, ada beberapa lokasi yang memang harus dilakukan oleh teman-teman yang lebih ahli untuk melakukan pembersihan di beberapa tempat. 14 orang tewas dalam erupsi Gunung Semeru. Keluarga korban tak mampu menahan tangis saat mengetahui keluarganya tak tertolong setelah tersapu awan panas Semeru. Air mata Umi Nani tumpah di depan jenazah ibundanya. Ia tak menyangka secepat ini kehilangan orang yang disayang. Ketika Semeru erupsi, Umi dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya. Dalam perjalanan pulang yang tertahan, ia hanya bisa berdoa ibu yang tinggal di dekat Gunung Semeru bisa selamat. Namun nasib berkata lain. Ibu dan bibinya meninggal di rumahnya di Desa Curah Kobokan, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur karena tersapu awan panas Semeru. Saya di Surabaya, Pak. Selain ibu, siapa yang jadi korban? Tetangga saya itu, bapaknya sama anak sama istrinya. Kecamatan Candipuro menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah dari erupsi Semeru. Di Desa Sumberbuluh yang terlihat hanya atap rumah warga. Permukiman penduduk ini tertimbun material vulkanis Gunung Semeru. Bahkan diduga masih ada anggota keluarga warga yang tertimbun material vulkanis. Langsung gelap, jadi nggak tahu arahnya itu di mana nggak tahu. Kira-kira yang di sini, aliran sini berapa orang, Pak? Yang di sini belum tahu karena masih dicari ini. Tapi yang jelas 7 orang itu 2 keluarga sudah nggak ketemu ini. Meski sudah ada laporan, upaya pencarian masih ditunda karena sebagian material vulkanik dan pasir mengeluarkan hawa panas dan membahayakan pencarian. Tim Liputan, Kompas TV, Lumajang. Presiden Joko Widodo telah menerima laporan terkait bencana erupsi Semeru. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berduka atas korban yang meninggal dan luka. Saat ini Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk segera melakukan langkah tanggap darurat dan menangani dampak bencana dalam waktu yang singkat. Hubungan dengan erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada hari Sabtu 4 Desember tahun 2021, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden telah menerima laporan dan terus memonitor dari waktu ke waktu. Atas nama Presiden, Wakil Presiden, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka yang sangat mendalam atas korban yang meninggal dan korban luka-luka. Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan juga kepada Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, dan Bupati untuk segera melakukan tindakan secepat mungkin, melakukan langkah-langkah tanggap darurat, mencari dan menemukan korban, memberikan perawatan kepada korban yang luka-luka, dan melakukan penanganan dampak bencana. Bapak Presiden juga memerintahkan agar bantuan pelayanan kesehatan, penyediaan logistik, kebutuhan dasar pengungsi, serta perbaikan infrastruktur dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian pemerintah mengimbau kepada masyarakat
untuk mengikuti arahan petugas di lapangan dan selalu meningkatkan kewaspadaan. Kita memang berada di wilayah Ring of Fire yang rawan terhadap aktivitas alam seperti erupsi gunung berapi semacam ini. Kepada kepala daerah dan pejabat pemerintah untuk selalu waspada dan mengajak masyarakat untuk selalu siaga dan waspada, saling bekerja sama untuk mengantisipasi datangnya bencana semacam ini. Saudara, hingga saat ini jumlah korban meninggal akibat erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur dilaporkan sebanyak 14 orang. 1 orang warga korban erupsi Gunung Semeru ditemukan di daerah Dusun Kebonderi Selatan. Saat ditemukan, korban berada di bekas aliran lava. Jenazah korban sudah dievakuasi ke rumah sakit. Hingga saat ini korban meninggal akibat erupsi dilaporkan 14 orang. 11 jenazah sudah berada di Rumah Sakit Dr. Haryoto, 7 diantaranya sudah bisa diidentifikasi. Sedangkan 2 korban lain masih dalam pencarian, saudara. 2 orang warga terjebak di tengah endapan material vulkanik Gunung Semeru. Keduanya saat ini ada di atas bak truk pasir. Kedua orang tersebut bisa terlihat dari atas Bukit Piket 0, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Meski tidak terlihat jauh, namun keduanya terlihat secara jelas ada di atas bak truk. Saat ini pihak polisi dan TNI masih berkoordinasi dengan anggota yang ada di Kecamatan Candipuro untuk proses evakuasi. Untuk membantu korban dampak erupsi Semeru yang berada di Lumajang, Palang Merah Indonesia memberangkatkan 5 mobil tangki yang berisi air dan 12 mobil bantuan perlengkapan sehari-hari. Ketua Umum PMI Yusuf Kala menjelaskan bantuan ini nanti akan diserahkan bersama dengan bantuan dari Jawa Timur. Sejumlah relawan juga sudah bekerja sejak tadi malam untuk memeriksa kebutuhan korban yang telah mengungsi. Yusuf Kala juga sempat berdialog secara virtual dengan pengurus PMI Jawa Timur terkait kebutuhan dan tantangan relawan di Lumajang. Yusuf Kala menyampaikan PMI siap membantu warga terdampak. Jalanan desa masih sudah ada terlihat aktivitas warga menaik sepeda motor maupun jalan-jalan seperti itu. Berapa orang yang mengungsi, hampir 2.000-an orang mengungsi, mungkin lebih dari itu sekarang. Kemudian yang meninggal lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Kemudian juga dibutuhkan PMI sekarang lagi baik dari Lumajang, Jawa Timur, juga dari Jakarta. Semua bergerak, relawannya juga peralatan-peralatan sudah siap dikirim, truk-truk, tangki air, dapur umum, itu semua sudah beroperasi di Lumajang. Tambahannya akan datangkan dari Surabaya, Gresik, dan juga dari Jakarta yang berangkat hari ini. Dan juga pengiriman masker, makanan-makanan, dan juga family kit untuk anak-anak itu segera dikirimkan hari ini. Mudah-mudahan sore ini sampai di sana. PMI Kabupaten yang dekat dengan Lumajang bersatu untuk membantu Lumajang. Dari Jakarta hanya peralatan dengan logistiknya dikirim dari Jakarta. Di samping dari Jawa Timur tentu. Saudara, breaking news Kompas TV, kami jeda sejenak. Sesaat lagi akan ada rekan saya, Cindy Sistiarani. Nikmat dan barokah. Pak Marko memakai batik. Assalamualaikum, kami ada kabar baik. Alhamdulillah, pengundian tahap telah selesai. Terima kasih Kopi Luwak telah mewujudkan jangan. Jangan khawatir, nantikan program Gebiar Emas dan Umroh tahap 5.
Raih 20 paket umroh dan ratusan hadiah emas murni. Kirim 3 bungkus kosong kopi luwak, fotokopi KTP dan nomor telepon ke PO Box 9999 JKS 12.000. Modal 3 bungkus bisa umroh bersama saya. Nikmat dan barokah. Baru Hi-C 1000, satu-satunya vitamin C drink tanpa soda. Ini jelas beda. Buffered vitamin C 1000 mg, aman di lambung. Hi-C tiap hari. Hi-C 1000, vitamin C drink tanpa soda. Aktif sepanjang hari, aku minum Entrasol. Tinggi proteinnya, bantu jaga masa ototku. Tinggi vitamin D-nya, bantu jaga daya tahan tubuh saya. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol. Ketika sesuatu yang tak terlihat hadir mengganggu kehidupan, ketidakpastian aturan pun membuat kegalauan. Apapun itu, tetap dilakukan hanya untuk terus bertahan. Sempat larut ke dalam berbagai hiburan. Kini, kabar baik banyak berdatangan. Semua bergerak menuju masa depan untuk Indonesia yang lebih aman. Jaga diri, COVID-19 masih ada. Bersama menuju Indonesia yang penuh harapan. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga tubuh tetap fit. Salah satu cara counter penyebaran virus di rumah aja. Tapi kebugaran tubuh tetap dijaga, olahraga jalan terus. Kalau nyeri otot, kantor pena aja. Yes. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bental air ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Tunjukkan kekuatan dari dalam untuk gapai kuat. Beli Biskuat dan menangkan kesempatan untuk latihan bersamaku. Bintang Garuda di Biskuat Academy. Rasakan renyahnya kacang hazelnut berpadu dengan lembutnya coklat Cadbury Dairy Milk. Baru Cadbury Dairy Milk Hazelnut. Masker dan vaksin mengikat janji setia, setia abadi. Sejati, ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Nikmat dan barokah. Panglima TNI dan Gubernur Jawa Timur melakukan pantauan udara dampak erupsi Gunung Semeru. Salah satu lokasi yang terpantau adalah kerusakan jembatan Geladak Perak yang putus diterjang lahar Gunung Semeru. Semeru masih mengeluarkan abu vulkanik. Warga dan relawan diminta menjauh dari kawasan Curah Kobokan, Desa Sembermujur.